Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan IKI untuk bulan Desember tahun 2022 terkait laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Pada kali ini masalah yang saya angkat adalah tentang masalah perolehan nilai PAS di bawah KKM. Jadi seringkali terjadi gitu ya, dari tahun ke tahun ketika menghadapi PAS atau PAT, hasil yang diperoleh oleh peserta didik itu biasanya banyak yang mendapat di bawah KKM. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita bahas saja mulai dari deskripsi permasalahan yang terjadi. Jadi ketika tiba penilaian akhir semester, peserta didik kadang merasa kewalahan untuk menghafal banyak materi dari sejumlah mata pelajaran. Dalam satu hari nih, jika jadwal PAS misalkan ada 3 mata pelajaran gitu ya, maka peserta didik tersebut harus belajar, menghafal, dan membuka kembali materi pelajaran yang akan diujiankan pada hari itu selama 1 semester terakhir. Berarti ada 3 materi. Nah, akibatnya seringkali terjadi hasil PAS-nya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM dan perlu mengikuti remedial. Selain itu, hal ini juga tentu berdampak pada terhambatnya proses olah nilai oleh guru gitu, karena guru tersebut harus mengadakan dulu remedial gitu ya. Kemudian belum lagi tugas-tugas yang masih perlu ditagih pada peserta didik dan tentunya akan crowded atau super sibuk kalau berada di akhir semester. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian akar permasalahannya ternyata setelah dilakukan penelitian sederhana gitu, di mata pelajaran bahasa Sunda sendiri, ternyata permasalahannya adalah mengapa perolehan nilai PAS peserta didik itu banyak yang di bawah KKM? Karena peserta didik merasa kewalahan ketika menghadapi PAS, momen PAS gitu. Banyak yang lupa lagi terhadap materi yang sudah lalu, gitu, terutama materi-materi yang diajarkan oleh guru di awal semester. Karena mereka ketika udah lewat, materinya tidak lantas dipelajari kembali, udah aja gitu. Kerjakan, lupakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk alternatif solusinya? Nah, alternatif solusinya ada beberapa yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah memberikan kisi-kisi PAS 2 minggu sebelum PAS dimulai. Jadi biasanya kan memberikan kisi-kisi itu H-2 gitu ya, atau pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya coba untuk 2 minggu ke belakang sebelum PAS dimulai. Kisi-kisi tersebut diberikan untuk peserta didik untuk peserta didik cari tahu gitu bagaimana sih penjelasan materinya, dan guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting yang sekiranya berkaitan dengan kisi-kisi tersebut. Tujuannya tiada lain dengan kembali membuka materi yang telah lalu, peserta didik secara tidak langsung peserta didik juga sambil membaca kembali gitu, mencatat kembali hal-hal yang penting gitu ya, yang tentu dapat membantu daya ingatnya terhadap materi-materi yang telah lalu, yang telah dipelajari pada awal-awal semester. Kemudian pada 1 minggu sebelum PAS gitu, karena bahasa Sunda ini kebetulan 1 minggu sekali jadwalnya, jadi pada minggu berikutnya 1 minggu sebelum PAS itu guru dan peserta didik membahas kisi-kisi tersebut bersama-sama, disertai dengan contoh-contoh penerapan pada soalnya seperti apa gitu, agar dapat lebih memperkuat daya ingat peserta didik. Selain itu diharapkan juga bukan hanya sekedar ingat sesaat, namun akan seterusnya mengingat materi tersebut, jadi lebih nempel gitu ya di ingatannya. Kemudian sampaikan cara pembahasan yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yaitu jangan membosankan, hanya disuruh menulis, kemudian membahas bla bla lewat tidak. Tapi bagaimana cara menyampaikannya diolah, dikemas dengan semenarik mungkin oleh guru gitu ya. Supaya apa tujuannya? Supaya materi tersebut terus diingat gitu, bukan hanya sesaat untuk persiapan PAS saja. Nah, kemudian uji coba berikan soal tes lisan secara spontan terkait materi-materi yang dibahas dalam kisi-kisi. Nah, misalnya nih ya, materi sisindiran gitu. Berikan aja satu soal gitu ya. Ayam meri dina rakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Eta jenis nanaon. Nah, kita bisa bertanya seperti itu gitu. Misalkan nanti kata anak-anak rarakitan bu, paparikan. Ayo rarakitan atau paparikan. Nah, terus kita bahas gitu di situ. Dilihat dari cirinya gitu ya, dari kalau ciri rarakitan seperti apa, kalau ciri paparikan seperti apa, itu insya Allah akan lebih nempel, jauh lebih dipahami oleh peserta didik ketika langsung diaplikasikan pada soal gitu ya. Nah, jika respon peserta didik masih dirasa kurang memuaskan, guru dapat mengulangi kembali gitu tahap ini dengan memberikan karakter soal yang sama namun kalimat soalnya berbeda. Nah, kemudian berikan motivasi pada peserta didik bahwasanya mereka tentu akan mampu menghadapi PAS dengan sangat baik asalkan mau berusaha, belajar, dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Jadi jangan lupa kita harus selalu senantiasa memberikan motivasi support pada peserta didik karena ini sangat penting.
Terlihat sepele, namun ini sangat penting tentunya ya. Nah, kemudian bagaimana setelah menerapkan kelima alternatif solusi di atas? Setelah diterapkan gitu ya, setelah dilaksanakan beberapa poin alternatif solusi di atas, alhamdulillah hasilnya pada pelaksanaan PAS semester ganjil 2022-2023 ini terdapat peningkatan yang luar biasa signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya 98% siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Sumedang itu memperoleh nilai di atas KKM. Mereka juga banyak yang menyampaikan bahwasanya soal PAS Bahasa Sunda itu sangat mudah Bu, katanya gitu. Padahal pada faktanya ini bukan karena soalnya yang mudah, tetapi karena sudah terlebih dahulu diadakan pembahasan di dalam kelas, ya, jauh sebelum PAS tersebut dilaksanakan, sehingga dapat membantu daya ingat peserta didik dan pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang telah dipelajari selama 1 semester ke belakang. Karena tugas kita sebagai guru di sini pada saat pembahasan kisi-kisi itu hanya merecall kembali, merecall ingatan mereka seperti itu, ya. Nah, mungkin itu laporan yang dapat saya sampaikan terkait pemecahan masalah pembelajaran siswa. Sampai bertemu lagi di laporan-laporan bulan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.